akhirnya udah mandi dan beres-beres. Terus kita sekarang udah bisa ngerekam-rekam lagi. Dan sekarang akhirnya mau nyobain juga si air yang udah kita filter sama TerraWater. Jadi sedikit cerita background dulu kenapa kita senang banget bisa berkolaborasi sama TerraWater Indonesia. Jadi TerraWater Indonesia adalah startup yang based di Bali dan mereka tuh bikin alat untuk memfilter air dari air tanah misalnya atau air hujan, bahkan ditaruh di filternya mereka, dan hasil penyaringan yang dilewatin dari filter yang mereka bikin ini bisa langsung diminum ya. Dan kita sekarang mau nyobain hasil penyaringan air minum dari filter Teranya ini. Tapi mungkin cerita sedikit kenapa Aldi tuh kan excited banget ya. You were like so excited waktu kita mau collab sama TerraWater. Boleh diceritain nggak, like why were you excited? I was so excited and I am still excited karena bidang air minum sanitasi memang kerjaanku sejak 12 tahun yang lalu kayaknya ya. Dari tahun 2008 lah emang sudah banyak berkecimpung di air minum sanitasi. Plus untuk yang khusus mengenai penyaringan ini, emang dulu belajar bahwa metode penyaringan itu memang salah satu cara untuk mendapatkan air bersih ya, terutama untuk daerah-daerah yang sulit air atau yang aksesnya sulit. Jadi nggak sulit air tapi nggak ada akses yang mudah didapat. Seperti di misalnya negara maju gitu ya, di mana air itu udah masuk ke rumah terus bisa langsung diminum gitu. Ini maksudnya kayak perpipaan, sistem perpipaannya ya? Sistem perpipaan gitu. Jadi dari sumber air langsung diolah, kemudian disalurkan ke rumah-rumah, dan itu bisa langsung diminum. Kalau di negara maju kebanyakan seperti itu. Nah, untuk negara-negara yang berkembang atau yang least developed country itu memang filtrasi itu salah satu opsi teknologi untuk mendapatkan air bersih gitu. Begitu. Nah, jadi penyaringan ini memang valid gitu. Teknologi yang valid untuk mendapatkan air bersih. Jadi dari Kementerian Kesehatan juga ada panduannya bahwa salah satu cara untuk mengolah air minum di rumah tangga itu di panduan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM itu memang salah satunya adalah melalui metode filtrasi. Dan dari TerraWater juga sudah memeriksa gitu kualitas air filtrasinya gitu secara berkala di laboratorium lingkungan, dan memang menunjukkan bahwa kandungan mikrobiologinya, yaitu dengan indikator bakteri E. coli yang sesuai dengan Permenkes itu memang sudah tidak ada gitu deh. Nah sebenarnya kenapa aku sih kalau personally kenapa aku tertarik karena potentially si TerraWater itu bisa menghemat cuan ya teman-teman, karena kalau di rumah kami di Mini Responsible House untuk air minum emang biasanya kita suka beli air minum galon kemasan isi ulang gitu. Nah kalau misalnya kita bisa dan kita cocok sama si filter air ini yang dibikin sama TerraWater, kita kan bisa langsung ya menggunakan air dari keran sama air yang tampungan air hujan kita potentially untuk langsung keperluan minum sama masak gitu misalnya. Jadi kayak kita nggak perlu ngeluarin uang buat bayar si langganan air galon kemasan itu gitu. Jadi kayak itu sih salah satu yang buat aku excited tuh. Nah sekarang kita mau cobain si air minumnya. Sebenarnya ini akan berhubungan ya setelah saya mencoba nih airnya. Jadi salah satu hal yang diterangkan oleh TerraWater ya, baik dalam website maupun dalam komunikasi kami, itu memang disebutkan bahwa pertama kali punya filter itu mesti di flush, artinya dipakai dulu gitu ya sampai berapa kali penyaringan, 2-3 penyaringan. Untuk apa? Bukan untuk membersihkan tapi lebih ke untuk melunturkan rasa gitu, rasanya. Dan karena ini sebenarnya udah 2 kali kan ya? Udah lebih sih. Udah lebih dari 2 kali ya. Okay. Kita udah 2 kali, lebih dari 2 kali flush. Si flush ini. Iya, jadi dipakai sekali terus habis airnya terus diulang lagi gitu ya sampai 2 kali, kayaknya lebih deh. Kita udah lebih. Katanya memang ada rasa dari tanah liat. Nah, dulu waktu kecil aku tuh punya kendi dari gerabah dari tanah liat gitu, warnanya coklat. Aku inget banget memang kalau abis digodok itu airnya terus dimasukin ke situ gitu, dan kita minum dari situ, dan itu rasanya tuh emang
Dulu sih aku suka ya, jadi fresh. Akhirnya bakal menemukan rasa itu lagi, ternyata enggak gitu. Dan ini lebih ke nggak ada rasanya sih ya. Aku sih masih ngerasa a bit distinct ya. Yang pasti agak sedikit beda dengan air minum yang biasa kita beli. Sebagai catatan, sebenarnya air minum galon dalam kemasan itu yang biasa kita beli sehari-hari sebenarnya juga belum tentu aman ya teman-teman, karena mungkin masih ada kontaminannya dan sebagainya, karena yang mau benar-benar dicek ya harus ke lab gitu. Nah ini kita sih belum ngecek ke lab ya, jadi sebenarnya kita mau rencananya mau ngecek ke lab juga, tapi ini sekarang belum. Nanti kalau udah kita akan update lebih lanjut. Nah terkait rasanya nih, what do you think about the taste? Iya, nggak ada rasanya sih. You're okay? Iya. Can you drink this? Of course. Mana? Aku juga sih, maksudnya kayak aku ngerasa emang ada sedikit rasa yang beda, but I think I'm okay. Ya, I'm okay. Ya. Dan gak ada baunya juga sih. Jadi ada standar dari Kementerian Kesehatan bahwa kalau air isi ulang ya, yang ada kios-kiosnya itu juga sebenarnya mesti lolos inspeksi kesehatan lingkungan gitu. Jadi harus didaftarkan, harus ada sertifikasinya, sehingga yakin bahwa air yang dikonsumsi dari kios-kios depot air minum isi ulang itu memang aman gitu, risikonya sangat minimal gitu. Sekalian juga sebenarnya mau ngetes air hujan. Iya. Air hujan, air sumur. Aku itu lebih deg-degan sih sebenarnya. I mean like I'm a bit nervous actually untuk nyobain yang si air hujan ini, karena kan air hujan di Jakarta banyak banget polusi dan lain-lainnya. Walaupun Terawater tuh sebenarnya juga punya program sih. Jadi mereka punya program di salah satu desa di Bali yang mereka emang menyediakan si filter ini untuk masyarakat di sana, karena ada satu desa gitu di Bali yang mereka tuh kesusahan air banget gitu, dan satu-satunya sumber air di desa itu adalah air hujan yang mereka tampung ketika musim hujan, dan they basically rely on that reserve gitu throughout the rest of the dry seasons gitu, dan minum, makan segala macam tuh dari si tampungan air hujan itu. Nah, si air minumnya itu kemudian dibantu sama Terawater untuk difilter pakai si produknya Terawater itu, dan itulah yang menjadi air minum masyarakat di sana, which is sangat-sangat membantu, dan mereka baik-baik aja gitu. Dan karena kan kebetulan di Mini Responsible House kita juga udah ada kan satu toren yang emang khusus menampung air hujan di rumah kami gitu. Nah itu ketika dipakai ke filter ini gimana hasilnya, dan itu juga sebenarnya mau kita cek ke labnya nanti sih gitu. Jadi ya ditungguin ya update selanjutnya. Jadi memang air ini nggak hanya berhubungan sama kesehatan ya, tapi juga kalau misalnya bicara cuan lestari itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena di daerah-daerah yang sulit air itu dan hari ini kita baru saja mendengar Mas Diki ya yang beraktivitas di Desa Molo, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Di situ memang kesusahan air, dan orang-orang tuh bisa menghabiskan waktu 2 jam untuk ngambil air doang gitu. Kebayang kalau misalnya 2 jam tiap hari itu dikonversi menjadi suatu kegiatan yang ekonomis gitu ya. Oke, itu dulu cerita soal filter air hari ini. Kita akan update lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye! Say what you wanna say to me